Iya, shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Iya, sehat luar biasa pastinya ya. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tantangan boleh ada. Satu hal yang kita tahu, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang besar. Amin. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semuanya. Hari ini saya sangat-sangat berterima kasih sekali untuk hambanya Gembala Sidang kita di tempat ini, Bapak Pendeta Edward yang sudah memberikan waktu dan kesempatan buat saya. Terima kasih juga untuk Ibu Susan yang sudah menerima saya, menjamu saya di istananya yang begitu luar biasa. Iya. Memang saya datang ke tempat ini tujuan yang paling utama karena kami nanti ada seminar di tanggal 30 sampai di tanggal 1 Mei. Iya, kalau memang Gembala Sidang mengizinkan juga di tempat ini, kita boleh juga beramai-ramai ke sana, kita boleh belajar bersama untuk memperingati tentunya hari kenaikan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi kalau memang ada waktu kita boleh bersama-sama ke sana. Tapi kalau tidak pun jangan juga memaksakan ya Bapak Ibu. Nah, saya mau bilang apa ya? Saya berterima kasih sekali kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Yang tidak pernah kita saling mengenal. Dengan Gembala Sidang di tempat ini kami hanya bertemu sekilas ya, cuman sekilas aja di Nusa Kambangan pada saat kami sama-sama melayani di sana. Nah, lalu saya teringat pada saat saya mau ada acara di sini, saya berpikir kalau ada waktu, ada kesempatan, ada memang waktu jadwal yang kosong, kenapa tidak gitu kan? Karena saya rindu sekali setiap kota yang saya jalani, setiap tempat di mana saya berdiri, saya rindu kita sama-sama merasakan berkat yang daripada Tuhan. Amin. Nah, jadi saya sangat bersyukur sekali. Sekali lagi saya berterima kasih kepada hambanya yang sudah memberikan waktu kesempatan buat saya. Kepada Ibu Susan juga. Saya hanya mau bilang saya tidak bisa membalas semua kebaikannya. Tapi saya akan terus berdoa. Tuhan terus memberkati pelayanan beliau di tempat ini. Memberkati keluarga. Memberkati usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukan. Saya percaya itu adalah menjadi suatu hasil dan buah yang sangat-sangat luar biasa. Iya, jadi mungkin Bapak Ibu juga akan bertanya, siapa sih? Ya kan? Walaupun mungkin isu-isu sudah mendengar, ada nanti tamu datang dari Jakarta. Tapi ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Hari ini, sebelum saya menyampaikan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, saya rindu sekali memperkenalkan siapa pribadi saya. Saya Pastor Naomi, saya tinggal di Jakarta Timur, saya punya putra-putri 3. Yang pertama umur 24 tahun, yang kedua umur 18 tahun, perempuan, yang pertama tadi cowok, dan yang ketiga cowok, sekarang kelas 1 SMK. Puji Tuhan, anak-anak yang Tuhan titipkan adalah anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Pada saat saya sering meninggalkan mereka, saya berpikir apakah mereka akan melupakan saya. Tapi saudaraku, dengan segala doa yang kita naikkan kepada Tuhan, dengan segala sesuatu yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, kalau itu benar kita lakukan, Tuhan akan terus memberkati setiap orang-orang yang kita sayangi. Jadi saya yakin dan percaya dari kecil anak saya sudah saya tinggal, bertumbuh, remaja, dewasa, sampai hari ini mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan itu satu hal yang saya inginkan dalam kehidupan saya. Jadi kalau Bapak Ibu juga bertanya apa pekerjaannya, saya hanya bekerja buat Tuhan selalu manis. Iya, karena saya tahu itu adalah pekerjaan yang mulia. Walaupun saya tidak dapat UMR, tidak dapat bulanan, tapi luar biasa saya nikmati pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat yang Tuhan percayakan bagi saya. Saya bukan seorang penggembala Bapak Ibu, tapi saya adalah seorang misi. Iya, kalau di Jakarta mungkin saya lebih banyak melayani di LP-LP.
lalu saya masuk di ODGJ, masuk di panti, lalu di anak jalanan. Kalau belakangan ini saya sudah agak off ya di anak jalanan. Yang sering saya lakukan panti jompo, ODGJ, dan LP-LP di Jakarta. Kalau kita pikir-pikir secara daging Bapak Ibu, nggak mudah ya Bapak ya. Pelayanan di LP itu nggak mudah. Banyak hal yang harus kita hadapi. Bukan hanya kita juga hanya bisa memberkati lewat kerohanian. Tetapi kita juga harus siap memberkati mereka lewat jasmani. Dari mana saya dapatkan Bapak Ibu? Iya, yang terkadang saya lebih memikirkan pelayanan, saya lebih berfokus di sana, saya tidak memikirkan apa yang akan kami makan besok dan hari ini. Tetapi saat kita memikirkan awal, memfokuskan pekerjaan Tuhan, ternyata Tuhan tidak membiarkan Bapak Ibu. Dan sampai hari ini Tuhan percayakan saya, begitu besarnya, begitu luar biasanya berkat Tuhan dalam hidup saya. Ya, kalau saya boleh berjalan, saya boleh melangkah di satu-satu tempat Bapak Ibu, saya bukanlah hamba Tuhan romental peminta-minta. Dan tidak pernah mencari donatur atau sponsor apapun. Ini masuk ya di YouTube ya. Ya, nanti hamba-hamba Tuhan mungkin yang tahu saya, mereka akan tahu siapa saya. Free semua apa yang saya lakukan, berkat yang Tuhan berikan bagi saya. Beri dulu kemuliaan bagi Yesus. Itu satu kebanggaan saya mengikuti Yesus. Saya selalu bilang sama Tuhan, mengikuti Yesus adalah keputusan yang terbaik buat saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Di mana kita memberikan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ternyata Dia tidak pernah menutup matanya. Di Jakarta Bapak Ibu bukanlah sesuatu hal yang harus seperti istilah dengan kata kami di sana masih mengontrak. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan izinkan ada hamba Tuhan yang memberikan tempat untuk saya tempati bersama dengan 3 anak-anak saya. Dulu sebelum saya menempati rumah itu, baru 1,5 tahun ya saya tinggal di sana. Sebelum saya menempati rumah itu, saya masih mengontrak yang senilai 20 juta per tahun. Wow, keren ya. Anak Tuhan 20 juta. Yang bukan penggembalaan, yang tidak mempunyai perpuluhan, atau yang tidak mempunyai UMR, tidak punya bulanan, tapi bisa membayar 20 juta per bulan. Dari mana itu Bapak Ibu? Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau kita beriman, kalau cuman iman tempe, nggak bisa mendapatkan itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Kristus dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya selalu bilang setiap saya bermisi, saya bilang saya cuma modal iman. Walaupun saya melangkah, punya transport, tapi saya tidak pernah memikirkan untuk kembali apa nanti transport saya. Saya percaya Tuhan tetap sediakan yang terbaik buat saya. Amin. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Jadi saya yakin kalau mungkin saya diberkati Tuhan, Bapak Ibu pun di tempat ini pasti diberkati sama halnya seperti yang Tuhan berikan kepada saya. Haleluya. Amin. Iya, kasih dong wajahnya, senyumnya. Ya, jangan tegang-tegang Bapak Ibu. Oh iya. Ada orang Batak? Ada tapi nggak hadir, nanti sore hadirnya ya. Wow. Oh haleluya. Saya kira cuman saya doang yang orang Batak di sini. Pasti kebanyakan orang Jawa. Yang Jawa mana ini? Oh haleluya, Jawa semuanya. Inggih. Iya, yang mana Ado? Cuman gembala kita di tempat ini. Ambon. Oh ada juga, iya. Kita boleh berbeda suku, boleh berbeda kulit, tapi tetap satu di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Iya, puji nama Tuhan. Kita langsung masuk ke topiknya. Saya dikasih berapa jam? Bapak Gembala, 3 jam ya?
Oh bebas. Berarti bisa lah pulang jam-jam. Sebelum masuk jam sore itu jam berapa di sini Pak Gembala? Jam 5, jam 4 bisa ya Bapak Ibu? Bisa disandra saya di Surabaya nanti. Haleluya. Yuk kita masuk ke topiknya. Kita buka Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Boleh dimunculkan di layar supaya oma opa, bapak ibu kita yang kurang ini lihai membuka di Alkitab Rohani. Bisa dilihat di depan bersama-sama ya. Yuk kita buka Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Saya akan bacakan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di bulan April kita memperingati hari Jumat Agung dan Paskah. Lalu kita akan memperingati hari kenaikan kapan Bapak Ibu? Hari Senin. Oh iya, bulan Mei. Saya kira lupa. Ya kan? Kalau anak-anak Tuhan harus ingat hari-hari memperingati kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Kalau nggak tahu, nggak ingat, nggak tahu lagi kekristenan kita itu seperti apa. Ya kan? Jangan hanya ingatnya cuman hari Minggu, toh. Tapi kita harus ingat kapan Tuhan juga akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Hari ini saya mau memberikan satu tema buat kita, pengharapan setelah kebangkitan Yesus. Pengharapan apa sih Bapak Ibu yang sedang kita nanti-nantikan setelah kita melewati hari kematian, setelah kita melewati hari kebangkitan dan kita menanti yaitu hari kenaikannya. Ayat ini menandakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan hidup walaupun dia sudah mati. Yang percaya katakan amin. Kalau mungkin suatu saat kita sudah nggak ada umur lagi di dunia ini, kita mati nggak Bapak Ibu? Mati. Daging kita tapi roh kita hidup. Hidup bersama dengan Bapa dan dia sudah menyediakan satu tempat yang sangat-sangat indah bagi kita. Amin. Dikatakan di sini kemenangan terhadap kematian dan janji kehidupan kekal kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia telah mengalahkan maut dan memberikan yaitu janji akan kebangkitan bagi semua umat manusia. Bagi semua, terlebih orang yang percaya kepada dia. Dia melakukan sesuatu hal yang sangat besar. Dia memberikan nyawanya, darahnya tertumpah, tubuhnya tercabik-cabik untuk siapa? Untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan saya. Kenapa dia lakukan seperti itu Bapak Ibu? Karena dia mencontohkan sesuatu yang terbaik. Dia memberikan sesuatu, menggambarkan sesuatu pribadi yang luar biasa. Dia melakukan itu, dia membuktikan kasihnya yang begitu luar biasa untuk saudara dan saya. Kalau begitu Bapak Ibu, ini adalah memberikan suatu pengharapan baru. Ini adalah memberikan suatu semangat yang baru untuk kita. Supaya kita hidup di tengah kesulitan dengan punya pengharapan yang luar biasa. Amin. Enggak lagi saat kita punya masalah kita langsung loyo, ya kan? Enggak lagi kita punya persoalan kita langsung down. Enggak lagi kita punya pergumulan yang belum terjawab lantas kita langsung meninggalkan Tuhan. Tetapi di saat
saat ada masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, di situ kita berkata, sudah selesai. Jadi Kristen, hidup di dalam kekristenan itu, jangan lagi loyo Bapak Ibu. Tapi punya pengharapan yang luar biasa. Punya pengharapan yang luar biasa. Menantikan hal-hal yang terindah. Menantikan hal-hal yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Enggak mungkin Tuhan memberikan nyawanya dengan cuma-cuma. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Sekalipun ada sesuatu yang mungkin serasa kita nggak mampu, nggak kuat. Tetapi dia memampukan kita oleh apa? Oleh darahnya, oleh dagingnya. Itu pengorbanan dia bagi kita semuanya. Dia membuktikan betapa luar biasanya dia dalam hidup kita. Nggak ada Bapak Ibu manusia yang dapat melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ada suami di sini yang mau melakukan kepada istri, anak-anak, memberikan nyawa? Ada? Belum tentu. Istri ada enggak yang memberikan nyawa untuk suami dan anak-anak? Belum tentu. Ya kan? Yang ada suami apa? Saya takut juga bilang suami-suami ini ya. Nanti saya pulang. Perlu diceramain dulu sedikit ini hambanya ini. Ya karena sudah sedikit menyinggung. Enggak ya Bapak Ibu. Tapi saya tahu di sini adalah bapak-bapak yang baik. Suami-suami yang baik. Amin. Iya. Bukan lagi memberikan hatinya kepada hal-hal kedagingan. Bukan lagi memberikan hatinya kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi tetap menjaga keluarga. Supaya keluarga itu tetap utuh, damai, sukacita, dan hidup senantiasa membangun hubungan intim bersama dengan Tuhan. Amin. Sebaliknya dengan ibu-ibu juga. Jangan lagi terlalu sibuk main medsos. Jangan lagi terlalu sibuk mencari berita-berita yang tidak perlu, yang tidak bermanfaat. Tapi fokuskan hari-hari ini hidupmu tetap berfokus di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan hal seperti itu Bapak Ibu? Suatu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita bukan berarti kita bersantai-santai. Suatu kekekalan Tuhan berikan kepada kita, kita harus tetap menunggu waktunya. Berarti kita harus tetap waspada. Kita tahu dari awal Juni apa yang terjadi. Benar gak Bapak Ibu? Kita gak pernah menyangka apa yang terjadi setelah kita selesai ibadah dari tempat ini. Itu perlunya kita harus tetap waspada. Hati-hati dalam setiap perkataan. Hati-hati dalam setiap tingkahmu. Hati-hati dalam setiap perbuatanmu. Jangan Bapak Ibu, setiap minggu kita ibadah, cuman yang kita dengar hanya sesaat saja, hanya cuma berada di gereja. Setelah keluar dari tempat ini, sudah beda lagi pemikiran kita. Iya kan? Saat kita berada di gereja, apa pergumulan kita, kita percaya pada saat itu Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti kabulkan. Pada saat kita punya masalah, persoalan, kesulitan dalam hidup kita, kita bilang, Tuhan pasti mampukan saya. Tapi setelah keluar dari gereja, sudah beda lagi pemikirannya. Iya kan? Sudah mulai berpikir, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, kecemasan, apalagi yang saya akan hadapi. Belum selesai yang satu sudah ada lagi. Belum selesai yang satu sudah datang lagi. Halo, Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita semuanya. Mengikut Yesus bukanlah sesuatu yang mudah.
Mengikut Yesus kita harus berani bayar harga. Mengikut Yesus bukan berarti Tuhan menjanjikan sesuatu yang enak-enak, yang nikmat-nikmat. Tapi dia menjanjikan suatu hal yang luar biasa untuk kita. Saat kita bisa menghadapi setiap masalah pergumulan kita, proses demi proses, ternyata Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Di sini Bapak Ibu, ada beberapa aspek penting dari tema, yaitu pengharapan yang kita dengarkan pada saat ini. Yang pertama adalah kemenangan atas maut dan dosa. Kemenangan atas maut dan dosa ini dikatakan tentang kebangkitan Yesus, membuktikan bahwa ia telah mengalahkan maut dan dosa. Ia memberikan jaminan bahwa kita juga dapat berharap untuk bangkit dari kematian dan hidup kekal bersama Dia. Jadi tadi saya bilang, daging kita boleh mati, tetapi roh akan tetap hidup. Ada amin? Dia akan membangkitkan kita. Dia akan membawa kita. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya, yang memiliki kemenangan, pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada amin? Coba kita buka ayatnya, apa sih kemenangan atas maut dan dosa ini? Roma 5 ayat 1 dikatakan, Roma 5 ayat 21, Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas sekali Bapak Ibu. Dia jelaskan di sini bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa ia telah mengalahkan maut dan dosa. Amin. Jadi kita bukan lagi umat-umat yang berdosa. Kita sudah ditebus, kita sudah diberi kemenangan. Amin. Haleluya. Maka itu jangan lagi berbuat dosa. Kita harus bisa buat satu komitmen di hadapan Tuhan. Kita harus memutuskan dosa. Jangan lagi sekongkol dengan dosa. Haleluya. Amin. Iya. Kalau gosip-gosip dosa enggak Ibu? Dosa enggak? Dosa. Iya kan? Kalau memfitnah orang lain dosa enggak? Jadi apa dong? Yang gak dilakukan itu apa supaya kita gak berdosa? Supaya kita bisa mengalahkan maut dan dosa. Berarti kita harus tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Setuju dengan saya? Setuju dengan kebenaran firman ini? Amin. Iya, itu yang Tuhan janjikan. Pengharapan itu yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita hidup kekal di dalam kerajaan surga. Enggak apa-apalah Bapak Ibu kita menderita di dunia, ya kan? Enggak apa-apalah kita merasakan ada banyak pencobaan, tantangan, persoalan dalam hidup kita. Tapi suatu saat kita berada bersama dengan Bapa, kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Siap berada dengan Bapa di surga? Haleluya. Dan yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, janji kehidupan kekal. Janji kehidupan kekal ini, kebangkitan Yesus merupakan bukti bahwa ia telah menyediakan jalan bagi kita untuk hidup kekal. Ini memberikan pengharapan yang kuat bahwa kita dapat hidup bersamanya di surga setelah kematian. Jadi
jelas sekali. Kebangkitan Yesus itu merupakan bahwa bukti Ia telah menyediakan jalan bagi kita untuk kita mempunyai hidup yang kekal. Jadi Dia tidak memberikan janji-janji yang palsu. Janjinya iya dan amin. Dia akan lakukan. Tidak seperti manusia, ya kan? Memberikan janji-janji yang palsu. Ada nggak di tempat ini yang suka memberikan janji-janji tidak ditepati? Banyak dong Bu Naomi, ya kan? Masih apa? Bahasanya apa? Masih daging. Iya, Tuhan kan tahu Bu Naomi. Tuhan juga Maha Pengampun. Iya kan? Halo? Iya. Kalau ada yang mengakui itu bagus sekali. Berarti itu jujur. Tapi kalau terlihat seperti tidak mengakui, jujur gak Bapak Ibu? Haleluya. Coba kita buka dulu ayatnya dari janji kehidupan yang kekal ini. Yohanes 10 ayat 28 apa dikatakan Bapak Ibu? Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya. Amin. Ini janji kekekalan yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu, saudara dan saya. Keren banget ya kan? Punya Tuhan itu luar biasa banget. Iya, itu yang membuat saya jatuh cinta terus sama Dia. Itu yang membuat saya semakin terpesona kepada Dia. Haleluya. Dikatakan dalam kebenaran firman ini, mereka ini siapa? Mereka ini adalah lawan-lawan kita. Mereka ini adalah iblis yang sedang mengaum-ngaum. Dia berusaha menghancurkan iman percaya kita. Dia tidak mau melihat kita ada damai. Dia tidak mau melihat kita sejahtera di hadapan Tuhan. Tetapi pekerjaan setan ini akan terus berusaha bagaimana supaya kita jatuh di hadapan Tuhan. Haleluya. Tapi dia sudah memberikan kemenangan untuk saudara dan saya. Dia memberikan janji, dia memberikan kemenangan, dia memberikan kekekalan bagi saudara dan saya. Sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sih ya yang kurang? Apalagi sih ya yang masih yang harus bersungut-sungutkan di hadapan Tuhan? Jangan juga lah Bapak Ibu kita memaksakan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Haleluya. Sabar, setia menanti waktunya Tuhan. Amin. Iya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang misi terkadang saya juga secara daging saya berkata, Tuhan kan sudah mengizinkan saya untuk melangkah di satu-satu tempat. Kenapa sih Tuhan gak memberkati saya seperti Tuhan memberkati orang-orang yang ada di luar sana? Tetapi kan Tuhan lebih tahu, lebih mengerti apa isi hati kita. Benar gak? Belum tentu kalau saya diberkati saya bisa seperti ini. Kalau saya diberkati apa mungkin saya hanya menikmati dalam pribadi saya sendiri. Tapi dengan kehidupan yang pas-pasan, saya boleh memberkati orang. Saya boleh memberkati jiwa-jiwa. Ya kan? Memang bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Bukan hal yang mudah. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah. Dari hal yang terkecil kita bisa melakukan yang Tuhan percayakan. Maka dari hal yang kecil itu Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dia akan mempercayakan sesuatu yang besar buat kita. Makanya saya mau bilang,
Jangan suam-suam ikut Yesus Bapak Ibu. Jangan jatuh bangun. Seperti lagu siapa? Rhoma Irama ya? Jatuh bangun aku mengejarmu. Jangan. Masa kita sama Tuhan jatuh bangun mengejar Tuhan. Hello? Jangan dong. Bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Lebih intim lagi. Lebih melekat lagi. Cinta mula-mula yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Kalau bisa jangan sampai kendor. Cinta mula-mula yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Kalau hari ini merosot, bilang lagi sama Tuhan. Tuhan, kembalikan cinta mula-mula itu kepada saya. Enggak ada Bapak Ibu yang bisa kita balaskan kepada Tuhan. Dengan apapun, enggak ada. Mungkin kita punya ATM di mana-mana. BRI, BNI, BCA, dan lain sebagainya. Mungkin kita punya warisan yang banyak. Kita mau bilang, Tuhan dengan persembahan yang aku berikan ini cukuplah untuk membalas kasih karuniamu. No. Bukan itu yang Tuhan inginkan dari hati kita. Bukan itu yang Tuhan harapkan dari setiap pribadi kita. Tetapi Tuhan rindu kasih yang Tuhan berikan kepada kita supaya terus melekat di hati kita Bapak Ibu. Supaya kita terus berfokus kepada Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Haleluya. Kita harus bisa ambil satu komitmen, kita berkata, sekali Yesus selamanya Yesus. Jangan lagi terombang-ambing Bapak Ibu. Jangan lagi memikirkan hal-hal kesenangan duniawi. Jangan lagi Bapak Ibu, enggak waktunya lagi. Sudah tidak waktunya lagi. Hari-hari ini semakin jahat. Hari-hari ini semakin banyak yang terjadi. Banyak-banyaklah datang mendengarkan suara Tuhan. Pekalah dengan apa yang Tuhan sampaikan bagi kita. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Kalau engkau bangun dari tidurmu, jangan buru-buru pegang HP, jangan buru-buru pegang kerjaan, jangan buru-buru cari-cari berita. Datang berlutut sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Setelah semua selesai baca kebenaran firman Tuhan. Enggak harus berpasal-pasal Bapak Ibu. 1-2 ayat kalau engkau terapkan itu di hatimu. Itu yang membimbing engkau dalam setiap langkah kakimu dalam hari-hari yang kau lewati. Jadi bukan kecemasan lagi. Bukan kegagalan lagi. Bukan kekhawatiran lagi. Bukan ketakutan lagi yang kau akan dapatkan. Kau pikirkan, tetapi engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan memberkati engkau. Ada amin? Haleluya. Iya. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga semangat baru dan harapan di tengah kesulitan. Yuk kita buka Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18 sudah ditemukan. Apa dikatakan Bapak Ibu? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka dan takut akan siapa mereka ini Bapak Ibu? Mereka ini adalah saudara dan saya. Jadi Tuhan akan memperhatikan setiap langkah kaki kita. Tuhan akan memperhatikan setiap masalah kita. Tuhan akan memperhatikan setiap pergumulan kita. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Haleluya.
mau terus berharap kepada Tuhan? Apa kita mau berharap kepada manusia? Mau berharap kepada Bapak Gembala sidang kita di tempat ini? Bapak Ibu, Bapak Gembala kita itu gak akan bisa suatu saat menuntun Bapak Ibu ke kerajaan surga. Tidak akan bisa bergandeng tangan. Walaupun Bapak Gembala yang memimpin Bapak Ibu di tempat ini. Yang membawa Bapak Ibu di tempat ini adalah pribadi kita masing-masing. Iman kita masing-masing. Haleluya. Iya. Jadi jangan juga lihat kekurangan Bapak Gembala kita, kelemahan Bapak Gembala kita. Tetapi usaha kita terus berdoa kepada Gembala sidang kita di tempat ini. Supaya tetap kuat. Enggak mudah loh Bapak Ibu menggembalakan domba-domba yang Tuhan titipkan. Enggak mudah. Makanya saya sampai hari ini ada banyak teman bilang, udahlah Bu Naomi buka penggembalaan aja. Emang gak capek warawiri? Saya bilang lah, memang itu yang Tuhan percayakan. Kan gak semua orang juga yang mau menjadi hamba Tuhan yang warawiri. Benar gak? Sulit Bapak Ibu. Harus pikirkan ongkos, harus pikirkan ini dan itu segalanya. Harus meninggalkan persiapan untuk anak-anak. Apalagi kalau yang full time ya kan. Mau berharap dari mana? Cari-cari orang dulu untuk memberkati kita. Malulah anak raja masa mau cari-cari di luar sana. Iya kan? Bapak kita sudah menyediakan semua, dia kaya, dia punya segalanya. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlu, dia menjamin kehidupanmu. Haleluya. Amin. Jadi yang ketiga, semangat baru dan harapan di tengah kesulitan. Dikatakan di sini, kebangkitan Yesus memberikan semangat baru dan kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup. Kita dapat berharap bahwa Tuhan akan menyertai saudara dan saya memberikan kemenangan di tengah badai. Haleluya. Amin. Wah, keren sekali. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Itu yang membuat saya terus jatuh cinta. Itu yang membuat saya mau katakan, jangan lepaskan saya Tuhan dari kasih-Mu. Dan saya akan terus berkata, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Wah, luar biasa, keren banget, menjadi pengikut Tuhan. Dunia tidak akan pernah menjanjikan hal-hal kekekalan. Jangan berharap kepada dunia Bapak Ibu. Hanya Dia yang memberikan kepastian. Hanya Dia yang memberikan kemenangan. Hanya Dia yang memberikan pengharapan dan kekekalan yang abadi dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Yang keempat, pengenalan akan Yesus yang lebih mendalam. Seperti apa sih pengenalan Yesus yang akan lebih mendalam ini kepada saudara dan saya? Kebangkitan Yesus membantu kita mengenal Ia dengan lebih tepat dan benar. Kita dapat memahami bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segalanya. Jadi kalau kita kemarin memperingati kematian, bukan berarti Dia matilah. Bukan berarti Dia mati lagi. Lalu bangkit, lalu naik. Itu dilakukan hanya sekali saja. Amin. Haleluya. Kalau setiap tahun Dia lakukan itu, aduh. Nggak tahu udah jadi apa deh, ya kan? Walaupun kita bilang Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, bisa melakukan segala hal. Nggak mungkin juga lah setiap tahun Dia mau dipaku, disalib, ya kan? Dicabik, dicambuk. Benar gak Bapak Ibu? Tetapi Dia melakukan hanya sekali saja. Dia bangkit dari kematiannya. Dia naik kembali supaya Dia dapat memberikan kehidupan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Haleluya. Apa sih ayatnya Bapak Ibu?
Coba kita buka 2 Petrus 1 ayat 8. 2 Petrus 1 ayat 8. Haleluya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Benar gak Bapak Ibu seperti firman yang dikatakan? Saat hidup kita berhasil, saat hidup kita berlimpah-limpah, benar gak kita akan semakin melekat kepada Tuhan? Benar gak akan pengenalan kita kepada Tuhan semakin mendalam? Atau mungkin kita akan berkata, selama ini saya bisa berhasil, saya bisa begini, saya bisa punya ini dan itu semua karena hasil kering. Keren sekali dong. Kalau itu semua hasil keringat kita, hasil kemampuan kita, kekuatan kita, keren dong. Gak butuh Tuhan lagi. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Tapi tidak. Segala sesuatu yang berlimpah-limpah dibuatnya menjadi giat dan berhasil, itu adalah pengenalan akan Kristus kepada saudara dan saya. Ada amin? Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, sudah mulai mengantuk? Sudah? Belum ya? Saya percaya semua semangatnya masih luar biasa. Iya, saya itu yang membuat saya bangga kalau saya melayani di satu-satu tempat. Ya. Walau tidak ratusan, walau tidak ribuan, tapi semangatnya itu yang membuat saya semakin saya berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang misi itu enggak harus melayani di ratusan orang. Kemarin Ibu Susan sempat bilang, jemaat kami itu cuma 100 orang, Bu, sekitar 100 orang pagi dan sore. Saya bilang no problem, 3-2 orang saya akan tetap layani. Amin. Haleluya. Hari ini bukan 32 orang. Ada berapa? 20 lebih ya? Lebih? 30. Nah, itu sudah lebih 30. Sudah berlipat-lipat kali ganda. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir yang kelima, pemberdayaan untuk hidup bagi Tuhan. Buka yuk ayatnya Kolose 1 ayat 11, apa dikatakan di sini? Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi kebangkitan Yesus memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk hidup bagi Tuhan dan melakukan kehendaknya. Kita dapat menjadi murid-muridnya yang setia dan mengabdi kepada Dia. Amin. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu, dengan memperingati hari kematian, kebangkitan, dan kita akan masuk memperingati hari kenaikannya ini, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Kobarkan terus imam percayamu di dalam Tuhan. Tetap menyala. Kalau orang dunia bilang kan, menyala bestiku. Amin. Haleluya. Iya, jadi hari ini kita sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, lewat tema yang sudah diberikan, pengharapan setelah kebangkitan. Dan tadi ada 5 poin yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, kemenangan atas maut dan dosa. Kedua, janji kehidupan kekal. Ketiga, semangat baru dan harapan di tengah kesulitan. Keempat, pengenalan akan Yesus yang lebih mendalam. Dan yang kelima, pemberdayaan untuk hidup bagi Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi rema bagi kita. Akan menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Menjadi pengharapan yang baru bagi kita. Kalau mungkin hari-hari ini kita ada banyak yang sedang batu
jatuh bangun di hadapan Tuhan. Mari buat komitmenmu hari ini di hadapan Tuhan. Kalau hari ini mungkin usahamu sedang gagal, usahamu sedang bangkrut, katakan, Bapak, aku menerima keberhasilan, aku menerima kesuksesan. Di tangan kananku ada berkat yang melimpah. Karena Tuhan sudah menjanjikan satu pengharapan. Tuhan sudah menjanjikan satu kemenangan. Tuhan sudah menjanjikan satu kekekalan buat kita semuanya. Kalau mungkin hari-hari ini pelayanan kita mulai merosot, katakan, Tuhan, pelayanan ini adalah milik-Mu. Pekerjaan ini adalah milik-Mu. Domba-domba ini adalah milik-Mu. Aku percaya bahkan bangku-bangku yang kosong akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang rindu akan keselamatan dan percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, tetap juga doakan saya. Kalau Tuhan mengizinkan, mungkin saya pun akan membuka penggembalaan di Batam nanti. Jadi kemarin 2 minggu yang lalu saya juga baru pulang dari sana. Pada saat saya ke sana, saya juga bertanya kepada Tuhan. Kalau dengan situasi, suasananya, saya kurang setuju, kurang nyaman ya. Karena Jakarta itu udah panas Bapak Ibu, tapi lebih panas lagi kota Batam ternyata. Iya, jam 8 aja udah gak kuat keluar. Sebenarnya saya bilang juga, nego juga sama Tuhan. Saat itu Tuhan, saya bilang, kenapa sih harus di sini? Saya kan sudah lama di Jakarta. Kalau memang Tuhan izinkan saya membuka satu penggembalaan, kenapa enggak di sana? Tapi Tuhan sampaikan buat saya, saudaraku, ternyata ada banyak hamba Tuhan di sana. Ada banyak Tuhan yang sudah melayani di sana, saudaraku. Tetapi mereka lebih fokus dengan perkara kedagingan. Berdoa untuk umat Tuhan di sana. Berdoa untuk hamba Tuhan di sana. Berdoa untuk jiwa-jiwa di sana. Supaya pemulihan terjadi, pertobatan terjadi semakin besar. Jadi bukan hanya di Jakarta saja ternyata Bapak Ibu. Ternyata di sana pun banyak hal yang sedang Tuhan rindukan. Jadi siapa yang Tuhan mau titipkan ke sana kalau bukan orang-orang yang siap memberikan hatinya. Kalau memang itu pilihan Tuhan untuk hidup saya. Saudaraku, Bapak Ibu, terlebih Bapak Gembala sidang kita di tempat ini, bantu bawa saya di dalam doa. Kalau Tuhan mengizinkan semuanya itu, saya percaya itu adalah kehendak Tuhan yang luar biasa. Kemarin saya pelayanan di sana Bapak Ibu, saya bukan hanya pelayanan di gereja-gereja, tapi saya juga turun ke pulau. Saya melihat di pulau itu banyak orang-orang jiwa-jiwa yang belum mengalami kepercayaan, yang belum punya agama. Jadi mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gak bisa memberikan waktu Bapak Ibu untuk pergi ke sana, siapkan hatimu. Tetap berdoa, rangkul hamba-hamba Tuhan. Setiap yang melayani, terlebih orang-orang yang turun dalam penginjilan. Karena tugas kami bukanlah sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Terkadang kami pun sering ada penolakan dalam pelayanan. Tetapi itulah harga yang kami harus bayar di hadapan Tuhan. Saya yakin percaya dengan waktu pertemuan kita pertama hari ini, bukan ini yang terakhir Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengizinkan, suatu saat boleh kembali lagi bertatap muka dengan Bapak Ibu di tempat ini, boleh kembali berfellowship dengan gembala sidang kita di tempat ini, itu kerinduan kita. Jadi setiap tempat jangan pernah berinjakkan kaki hanya sekali saja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saya rindu kita satu bawakan lagu pujian di hadapan Tuhan.